Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku belajar hasil belajar. Jadi menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan kelurahan atau output yang berupa respon. Stimulus apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak diamati dan tidak diukur. Ia dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa respon, semuanya harus diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Baik, berikut beberapa tokoh-tokoh aliran behavioristik, diantaranya adalah Tondockie dan Watson, Clark, Hulk, Edwin, Guthrie, dan Skinner. Tapi saya akan membahas tentang, baik, kita mulai dari pertama, yaitu teori belajar menurut Edward Leigh Tondockie. Menurut Tondockie, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Tondockie, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret yang dapat diamati atau tidak konkret yaitu tidak dapat diamati. Yang ketiga adalah teori belajar menurut Edward Johann Brothers Watson. J.F. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang sesudah Tondockie. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor
yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengikuti bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya telah belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Dan yang selanjutnya adalah teori belajar menurut Clark Leonard Hull. Clark Hull menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar, namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Dalam kenyataannya, teori-teori demikian tidak banyak digunakan dalam kehidupan praktis, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Namun teori ini masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Dan yang terakhir adalah teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Sebagaimana Hull, Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hull. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga percaya bahwa hukuman punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu berubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan akan pentingnya penguatan atau reinforcement dalam teori belajar, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Di sini saya akan melanjutkan yaitu teori yang kedua, yakni teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan pengertian belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar
hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi beserta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak terlalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Dan teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran yang menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, Witting oleh Norma, dan sebagainya. Berikut akan ada beberapa pandangan dari teori perkembangan Jean Piaget. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikolog kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju dewasa, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungan yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Dan yang kedua yaitu teori belajar menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Ia menandai perkembangan kognitif manusia ada 6 perkembangan kognitif, yaitu 1. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menggapai suatu rangsangan. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Dan yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain.
melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Dan yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Dan yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dan memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Dalam pandangan Brunner, proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori atau aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jika Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Brunner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Dan selanjutnya teori belajar bermakna, David Ausubel. Teori belajar yang ada selama ini masih banyak menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar demikian tidak banyak bermakna bagi siswa. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, bentuk struktur kognitif. Struktur kognitif merupakan struktur organisasi yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan atau retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang paling awal mengemukakan konsepsi ini adalah Ausubel. Dikatakan bahwa pengetahuan diorganisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hierarkis. Ini berarti bahwa pengetahuan yang lebih umum, inklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Demikian juga pengetahuan yang lebih umum dan abstrak yang diperoleh lebih dulu oleh seseorang akan dapat memudahkan perolehan pengetahuan baru yang lebih rinci. Gagasannya mengenai cara mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus, dari keseluruhan ke rinci yang sering disebut sebagai substantif atau scans, menjadikan belajar lebih bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, hasil belajar menurut Gagne. Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar. 3 diantaranya bersifat kognitif atau bersifat efektif, dan 1 lagi bersifat psikomotorik. Menurut Gagne, penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar disebut dengan kemampuan. Ada 5 kemampuan yang ditinjau dari segi-segi yang diharapkan dari suatu pengajaran atau instruksi. Kemampuan itu perlu dibedakan
karena kemampuan itu memungkinkan berbagai macam penampilan manusia dan juga karena kondisi-kondisi untuk memperoleh berbagai kemampuan itu berbeda. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu keterampilan intelektual, strategi, kognitif, sikap informatif, verbal, dan keterampilan motorik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang yang teori belajar konstruktif dalam dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Upaya membangun sumber daya manusia ditentukan oleh karakteristik manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki tersebut adalah manusia-manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko, dan mengambil keputusan, mengampakkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri yang suatu proses to learn to be, mampu melakukan kolaborasi dan memecahkan masalah yang luas dan kompleks bagi kelestarian dan kejayaan bangsanya. Kepekaan berarti ketajaman baik dalam arti kemampuan berpikirnya maupun kemudah tersentuhan hati nurani di dalam melihat dan merasakan segala sesuatu, mulai dari kepentingan orang lain sampai dengan kelestarian lingkungan yang merupakan gubahan Sang Pencipta. Kemandirian berarti kemampuan menilai proses dan hasil berpikir sendiri, di samping proses dihasil dan hasil berpikir orang lain, serta keberanian bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya benar dan perlu. Tanggung jawab berarti kesediaan untuk menerima segala konsekuensi keputusan serta tindakan sendiri. Kolaborasi berarti di samping mampu berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri, individu dengan ciri-ciri di atas juga mampu bekerja sama dengan individu lainnya dalam meningkatkan mutu kehidupan bersama. Langkah strategis bagi perwujudan tujuan di atas adalah layanan ahli kependidikan yang berhasil guna dan berdaya guna tinggi, student active learning, atau pendekatan cara belajar siswa aktif dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang mengakui sentralitas peranan siswa dalam proses belajar, adalah landasan kokoh bagi terbentuknya manusia-manusia masa depan yang diharapkan. Pilihan tersebut bertolak dari kajian kritikal dan empirik di samping pilihan masyarakat. Penerapan ajaran Tutwuri Handayani merupakan wujud nyata yang bermakna bagi manusia masa kini dalam rangka menjemput masa depan. Untuk melaksanakannya diperlukan penanganan yang memberikan perhatian terhadap aspek strategis pendekatan yang tepat ketika individu belajar. Dengan kata lain, pendidikan ditantang untuk memusatkan perhatian
pada terbentuknya manusia masa depan yang memiliki karakteristik di atas. Kajian terhadap teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan belajar dan pembelajaran memungkinkan menuju kepada tujuan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan konstruktif pengetahuan. Konstruktif pengetahuan ini dia bermaksud dalam pendekatan konstruktif, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman baru. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dan dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan pada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan tersebut. Bila guru bermaksud untuk mentransfer konsep, ide dan pengetahuannya tentang sesuatu kepada siswa, pentransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Proses mengkonstruksi pengetahuan. Manusia dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan inderanya melalui interaksi dengan objek dan lingkungan. Misalnya, dengan melihat, mendengar, menjamah, membau, dan merasakan. Seseorang dapat mengetahui sesuatu. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan, melainkan sesuatu proses pembentukan. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, pengetahuan dan pemahaman akan objek lingkungan tersebut akan meningkat lebih rinci. Dan yang berikut, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Pada bagian ini akan dibahas proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek-aspek si belajar, peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalaman melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran kognitifnya. Peranan siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si pelajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun, akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa hakikatnya kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa. Dan kedua, peranan guru. Dalam belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu
agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Dan selanjutnya teori belajar ke pengetahuan menurut Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal, dan mediasi di mana anak dalam perkembangan membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu hukum genetik tentang perkembangan. Perkembangan menurut Vygotsky tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan, namun lebih dari itu, perkembangan seseorang melewati dua tataran sosial atau interpsikologis dan intermental, dan tataran psikologis interpsikologis, di mana tataran dilihat dari tempat terbentuknya lingkungan sosial seseorang, dan tataran psikologis yaitu dari dalam diri orang yang bersangkutan. Teori konstruktivistik menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seseorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, intermental dalam hal ini dipandang sebagai derivasi atau turunan yang terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Hal ini terjadi karena anak baru akan memahami makna dari kegiatan sosial apabila telah terjadi proses internalisasi. Oleh sebab itu, belajar dan berkembang satu kesatuan yang menentukan dalam perkembangan kognitif seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial dikemukakan oleh Bandura telah memberikan penekanan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh sekitaran melalui peneguhan atau reinforcement dan pembelajaran penyerian observational learning, dan cara berpikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi setiap dan menghasilkan peneguhan, reinforcement, dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain, observation opportunity. Teori pembelajaran sosial, yaitu menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada soal belajar sosial jenis ini. Dan selanjutnya adalah pembelajaran secara observasi dalam teori belajar Bandura. Bandura yakin bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Dengan mengamati orang lain, manusia mempelajari respon mana yang diikuti hukuman atau mana yang tidak mendapat penguatan.
Anak-anak mengamati karakter di televisi contohnya dan mengulangi lagi apa yang didengar atau dilihat, dan jadi mereka tidak perlu melakukan sendiri beragam perilaku secara acak dan berharap mengetahui mana yang akan dihargai dan mana yang tidak. Dan yang selanjutnya adalah teori peniruan atau modeling. Modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekadar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekadar mencocokkan perilaku orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbiolis suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan.